Sadaqah bin Yasar Anil Mughirah bin Hakim annahu ra'a Abdullah bin Umar, bahwa beliau melihat Abdullah bin Umar fi sajdatain fi shalah ala suduri qadamaihi. Ya, ketika itu kembali di dalam dua sujudnya dalam sholat di atas bagian dalam ya dari dua telapak kaki. Falamma insarafa, maka ketika selesai, dzakara lahu dzalika, menyebutkan hal itu kepadanya. Faqala innaha laysat sunnata shalah, sesungguhnya seperti itu bukan sunnah salat. Wa inna ma af'alu dzalika, tetapi sesungguhnya aku melakukannya min ajli anni astaki, karena sebab aku mengeluh sakit. Wa hadatsani an Malik an Abdurrahman bin Qasim an Abdullah bin Umar annahu akhbarahu annahu kana yara Abdullah bin Umar yatarabba, bahwa beliau melihat Abdullah bin Umar duduk bersila fi shalah idza jalasa, ketika duduk. Qala, maka berkata, fa'altuhu, aku melakukannya. Wa ana yaumaidin hadisul sinni, saya menirunya duduknya Abdullah bin Umar. Saya masih muda waktu itu, hadisul sinni itu masih kecil usianya ya. Fanahani, maka melarang kepadaku Abdullah, waqala, dan berkata, innama sunnatus shalah, bahwasanya sunnahnya salat antan sibari jelakal yumna, kamu menancapkan kaki kananmu yang kanan, watasni ari jelakal yusra, dan membelokkan kaki kiri. Ya, faqultu lahu fa innaka taf'alu dzalika, kamu kan melakukannya begitu. Faqala inna rijlayya la tahmilani, sesungguhnya kakiku, kenapa kok saya enggak menegakkan ya telapak kaki ketika duduk tahiyat itu, karena kakiku la tahmilani, tidak mampu menopang badanku. Maka saya, bentar ya, kameranya saya nyalakan dulu. Kaki itu kan seharusnya ditekuk gini kan ya, kalau tahiyat itu kaki itu ditekuk gini. Lah beliau itu naruh kakinya begini, paham ya? Kalau tahiyat karena nanti apa? Kok saya ngelihat engkau melakukannya begitu ya, menaruh kakinya begini. Oh, itu saya lagi sakit waktu itu, jadi jangan ditiru ya, itu bukan sunnah ya, tapi itu kaki saya tidak mampu menopangnya. Babu tasyahud fi shalah, tasyahud dalam shalah. Hadatsani Yahya an Malik an Ibnu Syihab an Urwa bin Zubair an Abdurrahman bin Abdul Qari annahu sami'a, bahwa Abdurrahman bin Abdul Qari mendengar Umar ibn al-Khattab wa huwa alal mimbar, beliau sedang di atas mimbar, yu'allimun nasa, mengajari orang-orang atasyahuda, kepada tasyahud. Yaqulu, beliau berkata, qulu, katakan, at-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-thayyibatus shalawatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa hadatsani an Malik an Nafi' anna Abdullah bin Umar kana yatasyahadu, beliau bertasyahud, fayaqul, maka berkata, bismillah, at-tahiyyatu lillah, as-shalawatu lillah, az-zakiyatu lillah. Lafaz berbeda seperti ini tidak hal-hal yang biasa.
tidak sampai membuat sholat itu menjadi batal, gitu ya. Tidak sampai apa? Membuat sholat itu menjadi batal. Misal ada bacaannya yang sedikit berbeda, itu tidak perlu dipermasalahkan, ya, nggak perlu dibuat ribut seolah-olah kalau nggak baca seperti ini batal. Enggak, lafal seperti ini tidak yang sampai menyebabkan sholat itu menjadi batal, ya, tidak sah. Jadi ada perbedaan lafaz di dalam tahiyat itu enggak masalah gitu ya, bukan hal-hal yang harus menyebabkan perdebatan gitu ya, terus kemudian menyalahkan ini nanti enggak sah sholatnya bacanya begini, ini salah dan sebagainya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Syahidtu alla ilaha illallah. Ini pakai bukan asyhadu ya, malah pakai fi'il madhi. Syahidtu anna Muhammadan Rasulullah. Yaqulu hadza fi raka'atain al-ulayain. Beliau membaca tasawuf ini di 2 rakaat yang pertama ya. Maksudnya di tahiyat awal. Wayat'u, kemudian beliau berdoa idza qadha, jika menyelesaikan tasyahudnya, tasyahudnya. Bima badalahu, dengan doa yang nampak bagi beliau. Maksudnya doa yang hafal, doa yang beliau ingat gitu ya, bebas doanya. Faida jalasa fi akhiri salatihi, kalau duduk di akhir salat, tasyahada, beliau bertasyahud kadzalika, seperti itu aidan juga. Illa annahu, akan tetapinya beliau yuqaddimu tasyahuda, mendahulukan tasyahud, tsumma yad'u, lalu berdoa bima badalahu, dengan apa yang nampak bagi beliau. Faida qada tasyahudahu, lalu apabila beliau selesaikan tasyahudnya, wa arada an yusallima, ingin salam, qala assalamu ala nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Assalamualaikum an yaminihi, summa yarudu alal imam, lalu menjawab ya atas salam imam. Fa in sallama alai ahadun, maka jika mengucap salam atasnya ahadun, seseorang, an yasarihi, dari sebelah kirinya, radda alaih, maka membalas atau menjawab salam bagi yang sebelah kirinya. Wa hadatsani an Malik an Abdurrahman bin Qasim an Nabihi an Aisyah zauji Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha, bahwa Siti Aisyah, kanat, ada, takulu, beliau berkata, idza tasyahadat, apabila beliau bertasyahud, at-tahiyyat at-thayyibat as-salawat az-zakiyat lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Assalamualaikum. Wa hadatsani an Malik an Yahya bin Sa'id al-Ansari anil Qasim bin Muhammad annahu akhbarahu anna Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana taqulu idza tasyahadat, beliau berkata ketika tasyahud, at-tahiyyatu thayyibatu shalawatu az-zakiyatu lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Assalamualaikum. Wa hadatsani an Malik annahu sa'ala Ibnu Syihab wa Nafi'an maula Ibni Umar an rajulin dakhala ma'al imam fi shalah, menanyakan tentang seseorang yang masuk bersama imam di dalam salat. Wa qad sabaqahul imam bi raka'atin, dan imamnya mendahului, makmumnya masbuk, ketinggalan bi raka'atin, 1 rakaat. Ayat tasyahadu ma'u fi raka'ataini wal arba, apakah dia ikut tasyahud pada rakaat kedua dan keempat. Wa in kana dzalika witron wa in kana dzalika lahu witron, meskipun bagi si makmum masbuk itu namanya rakaatnya masih ganjil, bukan yang kedua. Faqala liya tasyahad ma'u, ya hendaknya dia ikut tasyahud bersama imam. Qala Malik wa huwal amru indana, itulah perkaranya di sisi kami. Artinya ya harus ikut imamnya, nggak boleh meninggalkan tasyahud bersama imam. Babu mayaf'alum, ya, babu mayaf'aluman rafa'a ra'sahu qablal imam. Bab apa yang melakukannya seseorang apabila mengangkat kepalanya sebelum imam. Hadatsani Yahya an Malik an Muhammad bin Amr bin Alqamah an Malik bin Abdillah As-Sa'di an Nabi Hurairah annahu qala alladzi yarfa'u ra'sahu, adapun orang yang mengangkat kepalanya wa yakhfiduhu, atau menurunkan kepalanya qoblal imam, sebelum imam, ya ngangkat dari sujud, rukuk duluan, sujud duluan ya. Fa inna manasiyatuhu biyadi syaitan, maka itu ubun-ubun kepalanya ya.
Biyadi syaitan, pada genggaman syaitan. Qala Malik fiman saha, maka berkata Imam Malik pada orang yang lupa. Farafarosahu, lalu dia mengangkat kepalanya qabla imami, sebelum imam, fi ruku'in, di dalam ruku', au sujudin, atau sujud. Inna sunnata fi dzalika, bahwasanya yang sunnah di dalam yang lupa, anjar rokian, dia kembali ruku', au sajiran, atau sujud. Wala yang tadirul imam, dan tidak menunggu imam. Wadhalika khota'un, itu kesalahan miman fa'alahu, bagi orang yang melakukannya. Kenapa? Lianna Rasulullah SAW qol inna maju'ilal imam, bahwasanya dijadikan imam liyu'tamma bihi, untuk diikuti. Fala takhtalifu alaih, maka jangan berselisih atas imam. Waqala Abu Hurairah alladhi yarfa'u ra'sahu, adapun orang yang mengangkat kepala, wa yafiduhum, menurunkan kepala qabla imam, innama nasiyatuhu, ubun-ubunnya dia di seton, di genggaman seton. Babu ma yaf'alu man sallama min rakaten, bab apa yang melakukannya seseorang yang mengucap salam dari 2 rakaat. Hadatsani Yahya an Malik an Ayyub bin Abi Tamimah as-Sakhtiyani an Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa, selesai ya, min nisnatain, dari 2 rakaat. Faqala lahu, maka berkata kepada Nabi Dzul Yadain, ya, namanya Dzul Yadain. Ismuhu Al-Kharbaq bin Amr, ya, nama aslinya Dzul Yadain di sini Al-Kharbaq bin Amr. Kata Nabi, kullu dzalika, faqala lahu Dzul Yadain, maka Dzul Yadain bertanya, kenapa kok rakaatnya cuma 2, begitu ya. Maka bertanya tuh Dzul Yadain, aqasurati shalah am nasita ya Rasulullah, apa kau salat qasar atau salatnya engkau lupa rakaatnya wahai Rasul? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata, asadaqa Dzul Yadain, apakah Dzul Yadain benar saya cuma sholat 2 rakaat? Faqala nas, maka kata sahabat lain, na'am, betul ya Rasulullah, engkau sholat 2 rakaat. Faqama, maka bangun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasalla rakaatain, maka Nabi sholat 2 rakaat, ukhrayan, yang lain. Summa sallama, lalu salam, summa kabara, lalu bertakbir, fasajada, lalu sujud, mislah sujudihi, au atwala, atau lebih lama. Summa rafa'a, lalu mengangkat kepala Nabi, summa kabbara, lalu takbir, fasajada mislah sujudihi, maka sujud seperti sujud biasanya, au atwala, atau bahkan lebih lama, summa rafa'a, lalu mengangkat kepala lagi. Itu sujud sahwi itu, ya. Untuk syariat, ya. Untuk syariat. Bukan karena Nabi lupa, memang dibuat lupa oleh Allah Ta'ala skenario-nya. Wa hadatsani an Malik an Dawud bin Husain an Abi Sufyan maula ibn Abi Ahmad an Nauqal. Samita Abu Hurairah yaqul shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat al-asr. Jadi ini lebih jelas kronologinya. Salat apa itu? Salat asar 4 rakaat, ya. Fasallama fi rakaatain, tapi Nabi mengucap salamnya pas 2 rakaat. Faqama Dzul Yadain, maka orang yang bernama Dzul Yadain bangun. Iskal, janggal ini. Faqala, aqasurati shalah ya Rasulullah am nasita, apakah sholatnya qasar atau engkau lupa? Faqala Rasulullah SAW, kullu dzalika lam yakun, itu semua tidak terjadi. Maksudnya apa? Tidak qasar, tidak lupa. Ya, kullu dzalika lam yakun, tidak qasar, ya tidak lupa juga. Ini ya, lihat ya di layar ya. Qala Nawawi, ya. Makna kullu dzalika lam yakun. Kan gini. Salatnya salat asar. Salat asar itu 4 rakaat. Ya. Tapi Nabi selesai di 2 rakaat. Ya. Terus dijawab sama Nabi ketika ditanya oleh Dzul Yadain, Nabi, ini salatnya qasar atau engkau lupa? Ya. Sama Nabi kan dijawab apa? Kullu dzalika lam yakun, itu semua tidak terjadi. Berarti kalau semua tidak terjadi kan berarti apa? Dua-duanya salah pertanyaan dari Dzul Yadain. Artinya apa? Tidak qasar, ya tidak lupa. Saya enggak lupa. Saya juga tidak mengqasar salat. Qala Nawawi, itu ya di syarah ini ya. Ini loh yang saya enggak apa.
Garisi biru ya. Nih. Qala Nawawi fihi takwilani. Dalam ucapan Nabi itu mengandung dua takwilan. Ya, mengandung apa? Dua takwilan. Ahaduhuma yang pertama, anna maknahu, bahwa maknanya kullu dzalika lam yakun itu apa? Lam yakunil majmu', tidaklah terjadi majmu'. Majmu' itu kesemuanya. Baik qasar maupun lupa tidak terjadi. Atau tidak terjadi majmu' semuanya. Artinya salah satunya terjadi. Falayan fi wujuda ahadihima, maka tidak menafikan adanya keduanya. Ya, tidak menafikan adanya keduanya. Ya. Paham ya? Tidak menafikan adanya keduanya. Artinya salah satunya terjadi. Gitu. Karena itu di ilmu mantek itu namanya bab kullun. Ada bab kullun, bab kulliyatun, ada bab juz'un, bab juz'iyatun. Bab kullun itu kayak gini. Misalnya ya. Saya contohkan ya, kullun. Majmu'. Misalnya nih. Ya. Ahlul Azhar ulama. Ya. Ini namanya kullu ahlil Azhar ulama. Jadi ketika ada kullu ini, ya, ketika ada kullu, itu seolah-olah ya seolah-olah semuanya orang ahli Azhar itu ulama. Padahal ada yang bukan ulama. Ya. Jadi kullu di sini tidak mengiyakan mudhofnya ini. Ya, ini namanya mahkum. Ya, ini namanya apa? Mahkum alaih. Ya. Mahkum alaih ini namanya mahkum bihi, gitu. Jadi ketika lafadz kullu itu belum tentu maknanya kesemuanya, yakni yang mahkum alaihnya atau mahkum bihnya. Ya. Jadi bisa saja ada sebagian kecil yang tidak termasuk di dalam mahkum bih. Contoh nih ya. Ini tadi itu tadi kan hadis Nabi kan begini. Kullu dzalika lam yakun. Ya, kullu dzalika lam yakun. Di sini ada dua. Ada dua ya, ada qasar terus ada nisyan. Qasar, nisyan. Ada dua hal ya. Kullu, maka ketika disebut kullu ini semuanya akan mengarah ke dua ini. Antara qasar dan nisyan. Ya. Ketika si Dzulyaden tanya kepada Nabi, kullu dzalika lam yakun. Kata Nabi apa jawabannya? Kullu dzalika lam yakun. Qasar tidak terjadi, nisyan tidak terjadi. Tapi kata Imam Nawawi tadi di takwilan, yakni majmu'u dzalika lam yakun. Artinya dua-duanya ini tidak terjadi. Maksudnya apa? Yang terjadi hanya satu saja. Antara nisyan atau qasar. Bisa ditakwili begitu. Atau bisa semuanya. Nisyan dan qasar itu tidak terjadi. Gitu ya. Balik lagi. Di sini ya. Qala Nawawi fihi takwilani. Ahaduhuma anna maknahu, bahwa makna kullu dzalika lam yakun al majmu'.
Al-majmu' kesemuanya. Falayan fi wujuda ahadihima. Maka tidak menafikan wujudnya salah satu keduanya. Keduanya apa ini? Dua-dua apa? Antara qasar sama lupa. Berarti artinya salah satunya bisa terjadi. Bisa qasar atau bisa lupa. Gitu ya. Wasani dan pendapat kedua kata Imam Nawawi. Wahwa as-shawab. Itu betul. Maknanya apa? Majmu' semuanya enggak terjadi. Tidak qasar, tidak lupa. Ana makna hulam yakun dzaka waladza. Dzaka lupa tidak terjadi, dza atau qasar juga tidak terjadi, tapi kata Imam Nawawi ada lanjutannya fi dhonni ini ya, fi dhonni ini ya. Hapus. Ya. Kata Imam Nawawi apa? Fi dhonni. Ya. Di dalam persangkaanku, ya jadi ini ya. Kata Nabi, di dalam prasangkaku, bal fi dhanni anni akmaltu sholat arba'an. Menurut pikiran saya, kata Nabi, saya sholatnya 4. Gitu. Paham apa enggak? Maka ketika dijawab ini, kullu dzalika lam yakun. Ya, itu enggak terjadi. Apa itu? Qasar ataupun apa? Nisyan itu tidak terjadi. Qasar tidak ada, nisyan juga tidak ada. Kenapa ini tadi? Fi dhanni, bahwa di dalam prasangka Nabi itu menyempurnakan sholat. Selesai, menurut Nabi, perasaan saya 4 kok sholatnya, gitu. Qala wa yadullu ala sihhati hadza ta'wil, ya. Menunjukkan bahwa takwilan Imam Nawawi ini betul. Annahu la yajuzu ghairuhu, bahwasanya tidak boleh selainnya. Annahu ja'a, bahwasanya hadis datang pula fi riwayatin dalam sebuah riwayat lil Bukhari untuk Imam Bukhari ya. Riwayat dari Imam Bukhari apa? Hadal hadis annahu sallallahu alaihi wasallam lam tuksor walam ansa. Nah, ini. Berarti itu tadi takwilan Imam Nawawi yang ini ya. Prasangka saya menyelesaikan sholat. Ya. Karena apa? Nabi mengatakan lam tuksor walam ansa. Saya tidak lupa dan saya tidak mengqasar sholat. Fanafal amrain, maka Nabi di situ menafikan 2 perkara, yaitu tadi qasar dan sholat. Paham ya? Kalau nggak paham tanya aja deh nanti di grup. Naam, faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lanjut lagi hadisnya ya. Maka bangunlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Alanas fa'akbalah, Nabi menghadap kepada orang-orang. Kan Nabi salam, namanya sholat kan membelakangi. Lalu Nabi putar balik badan. Faqala asadaqa dzul yadain, apakah benar itu dzul yadain? Faqalu na'am, benar. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka langsung bangun. Fa'atamma ma baqiya minas shalah, lalu beliau menyempurnakan yang tersisa dari sholatnya. Summa sajadah sajdatain ba'da taslim, lalu setelah mengucap salam Nabi sujud lagi 2 kali. Wahwa, keadaan Nabi jalisun, sedang duduk. Wa hadatsani an Malik an Ibnu Syihab an Abi Bakrin bin Sulaiman bin Abi Hasmah. Qala balaghani, telah sampai anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'a raka'atain. Beliau rukuk 2 rakaat min ihda sholatayn nahar, dari salah satu 2 sholat yang di siang hari. Adzuhri awil asri, yakni sholat duhur atau sholat asar. Fasalama, maka Nabi mengucap salam min isnataini, dari 2 rakaat ya. Isnatain maksudnya apa? 2 rakaat. Faqala lahu dushimalain, maka katanya orang yang bernama Dushimalain, kalau tadi namanya apa? Dzul Yadain ya. Aku surati sholat, apakah qasar sholatnya wahai Rasulullah, amnasita atau lupa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka surati sholat, tidak qasar sholatnya, wa manasitu, dan tidak lupa pula saya. Faqala Dushimalain, maka kata Dushimalain, qad kana ba'du dzalika ya Rasulullah. Loh, sungguh terjadi itu sebagian hal itu wahai Rasul.
Fa'akbala maka Nabi menghadap ala Rasul ala nas. Faqala asadaqa Dzul Yadain. Apakah benar Dzul Yadain ini? Faqala na'am. Iya kata orang-orang. Ya Rasulullah. Fa'atama maka menyempurnakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi apa yang tersisa minas salati daripada salat. Summa salama lalu salam. Wa hadatsani an Malik an Ibnu Syihab an Sa'id bin Musayyab an Abi Salamah bin Abdurrahman misla dzalika qala Malik kullu sahwin setiap sahwun lupa karena ada nuksonan adalah kekurangan minas salat. Fa inna sujudahu maka sujudnya qabla salam sebelum salam. Wa kullu sahwin dan maka setiap sahwin lupa karena ziyadatan itu adalah tambahan fi shalah. Fa inna sujudahu maka sujudnya ba'da salam setelah salam. Wallahu a'lam bishawab. Al-hikmatu tasi'ata asyarah. Hikmah ke 19. La tatlub. Janganlah kamu meminta minhu dari Allah Ta'ala. An yukhrijaka untuk mengeluarkan kamu. Min halatin dari satu keadaan. Liyastakmilaka agar Allah memperkerjakanmu. Fima di dalam perkara siwaha selain keadaan itu. Falau arodaka karena jika Allah menghendaki kepada kamu, lastakmalaka pasti akan memperkerjakan kamu min ghairi ikhrajin tanpa mengeluarkannya. Kama annahu sebagaimana sesungguhnya idza kanal mar'u jika ada seseorang ala halatin itu berada di atas keadaan la tuwafiqu gharadahu yang tidak sesuai dengan tujuannya kanat muta'alliqatan yang adanya itu keadaan muta'alliqatan berkaitan bidin dengan agama bid dunia atau dengan dunia. Layam bagi maka tidak layak lahu bagi seseorang tadi an yaruma untuk bermaksud al-khuruja keluar minha dari keadaan binafsihi dengan sendirinya wa yu'arido dan dia menentang hukma waktihi kepada hukum waktunya fayuhdisa maka dia akan memunculkan fihi di dalam waktu ghairu ma adharahullah selain apa yang Allah tampak. Kama taqaddama sebagaimana telah lalu fi qoulihi di dalam ucapannya musannif ya. Ma taraka minal jahli. Tidaklah meninggalkan dari kebodohan syai'an sedikit pun. Man orang aroda yang menginginkan an yuhdisa untuk memunculkan fil wakti di dalam sebuah waktu ghairoma kepada perkara yang selain adharahullah Allah tampakkan fihi di dalam waktu. Ma'asyartil mutaqaddim disertai syarat yang telah lalu. Wahwa apa itu syarat? An la yakuna fi dzalika mukhalafatu amrin. Ya, hendaknya di dalam perkaranya tidak ada yang menentang perintah Allah Ta'ala. Au irtikabu nahyin atau melakukan hal-hal yang dilarang. Gini ya. Ini ada orang. Ya, ini ada orang. Ini abad. Ya, ini ada hamba. Dia itu
punya satu keadaan. Keadaannya misalnya dia apa? Tolabul ilmi. Misalnya ya, keadaannya apa? Tolabul ilmi. Ini bagus atau jelek? Ini bagus, karena tolabul ilmi adalah amr, perintah Allah Ta'ala. Bukan nahyun, bukan larangan. Maka si abad nggak boleh ingin keluar, pindah pekerjaan. Nggak boleh dia pindah ke keadaan yang baru. Halatin ukhro misalnya ya. Nggak boleh, karena apa? Ini bagus. Tidak menentang perintah Allah, juga tidak melanggar larangan Allah Ta'ala. Maka nggak usah minta dikeluarkan, ya Allah, pindahlah keadaan saya. Ya Allah, rubahlah keadaan saya. Ngapain kamu minta berubah? Ya, kondisinya bagus kok minta berubah. Kecuali kalau di sini keadaannya misalnya hala maksiat. Ya. Di sini keadaan maksiat. Orangnya, abadnya, hambanya ada di sini. Ya Allah, saya pengen berubah, ya Allah, pengen menuju apa? Hala taat. Ya, pengen jadi taat. Nah, dia minta dikeluarkan. Mengeluarkan itu bahasa Arabnya namanya apa? Ikhraj. Ya Allah, saya pengen keluar, pengen jadi taat. Baru boleh. Kalau ini pekerjaannya baik, kayak sekarang kan semuanya baik kita. Jadi suami, pekerjaannya ya halal, ya nggak melakukan apa-apa yang aneh-aneh, ya kan? Nggak usah minta berubah keadaannya. Ini sudah bagus, gitu loh. Kenapa? Karena logikanya Ibnu Athaillah, balik lagi ke kitab ya. Seandainya Allah Ta'ala itu tahu yang terbaik, pasti sudah memindahkan kamu tanpa kamu meminta, begitu. Tapi kalau kamu ingin keluar sendiri karena kemauanmu, berarti bodoh. Bodohnya itu kenapa? Bodohnya karena apa? Ingin memunculkan sesuatu yang tidak ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Gitu. Paham ya? Ini loh. An yuhdisa fil waqti ghairama adharahullah fi. Ya. Fayam bagi maka selayaknya lahu bagi seorang hamba aidan juga an layu arido untuk tidak menentang hukmal waktu kepada hukum waktu. Wayatluba dan meminta min maulahu dari Tuhannya an yukhrijahu untuk mengeluarkannya minha dari keadaan. Wayastamilahu dan memperkerjakannya fi ma siwaha di selain keadaan itu. Lianna hadza karena sunya hal ini minat takhayyur ala Allah Ta'ala. Daripada memilih-milih atas Allah Ta'ala, memilih-milih atas keputusannya Allah Ta'ala. Wala khaira lahu fi dzalika, milih-milih itu tidak bagus, tidak sopan. Bal yambaghi lahu husnul adab ma'ahu, tetapi yang bagus adalah menjaga adab bersama Allah Ta'ala. Wa isaru muradihi ala ikhtiyarihi, dan mengutamakan muradnya Allah, kehendak Allah atas pilihannya pribadi. Wahina idin maka ketika seperti itu ya tahaqqaqu menjadi realita, menjadi nyata bihalin dengan keadaan ya ta'arrafu yang mengenali fiha di dalam keadaan mahabbatullah, kepada cinta terhadap Allah Ta'ala, wa iradatahu dan cinta kepada iradah Allah Ta'ala lahu kepada hamba. Fayastamiluhu maka Allah mempekerjakannya istimalan mahbuban dengan pekerjaan yang dicintai indahu di sisi Allah Ta'ala. Indahu di sisi Allah Ta'ala. Ma'abaqaihi bersama tetapnya hamba. Ala halati atas keadaannya. Allati yang mana huwa hamba. Alaiha atas keadaan. Fayakunu maka ada idhaka ketika itu. Bimuradillahi Ta'ala itu dengan irodahnya Allah Ta'ala lahu kepada hamba. La bimuradihi tidak dengan keinginannya. Linapsihi untuk nafsunya. Wa khairun maka itu lebih bagus mimma ikhtarahu daripada apa yang dia pilih. Ya, jadi kesimpulannya intinya kita selama Allah tempatkan kita di dalam kebaikan, pekerjaan halal ya, keluarganya baik-baik saja, kita keadaan sehari-harinya tidak melanggar perintah Allah, masih menjalankan
perintah-perintah Allah, ya kan, tidak melakukan maksiat, sudah minta istiqomah saja di situ. Tidak usah ingin berpindah, ingin menjadi keadaan baru, nggak usah. Karena ini sudah dipilihkan oleh Allah Ta'ala. Kalau kita milih-milih sendiri, belum tentu baik. Maka lebih baik adab kita bagus, memperbagus adab kepada Allah Ta'ala itu apa? Kita rela, kita ridho dengan apa-apa yang Allah pilihkan untuk kita. Itu justru lebih bagus. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.